Balik lagi sama gue di Jendela Ramadan Indonesia. Di rumah aja kalian yang lagi sahur. Sebenarnya menyenangkan sih di rumah aja itu ya. Karena biasanya kalau kita lupa sama keluarga kita, Bang Toyib Anda tidak pernah pulang biasanya. Sekarang bisa ngumpul sama keluarga. Ini menyenangkan. Menyenangkan sebenarnya. Hanya saja ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ya. Sholat Jumat juga sekarang tidak bisa ya. Karena tidak boleh juga, bukan tidak boleh sholatnya, tapi tidak boleh berkumpulnya. Di semua lini agama manapun beribadah sekarang di rumah saja. Ngomong-ngomong beribadah di rumah saja pasti ada enak, ada enggaknya, ada positif, ada negatifnya. Mungkin positifnya kita lebih kusuk gitu ya. Negatifnya mungkin kita kangen masjid, kangen lihat tempat ibadah kita. Tapi itu sekarang semuanya tidak bisa sih dilakukannya secara online. Yang spesial hari ini saya akan langsung bicara dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Langsung aja. Abah apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi Abah ini mungkin salah satu rahasia sehatnya adalah makan kerupuk. Bener ya, Bah ya? Hobi itu. Jadi Abah ini kalau di rumah, kalau tidak ada kerupuk tidak bisa makan. Harus ada kerupuk kampung yang putih. Masih Bah sampai sekarang Abah? Ya, jarang lah. Jarang. Udah jarang sekarang. Jarang aja. Oke, Abah, ini sebagai wakil presiden dan sebagai pemuka agama, gimana Abah ngelihat bulan Ramadan kali ini? Kan ini berbeda banget ya. Biasanya ada buka bareng, ada sholat Id gitu ya. Taraweh ini semuanya tiba-tiba tidak ada, Abah. Gimana nih, Bah? Ya, karena Ramadan kali ini bulannya tetap tidak berubah sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah, Syahrul Mubarak, sebagai bulan ibadah ya, Syahrul Ibadah. Ya. Kemudian juga, tetapi bulan ini juga kita dalam suasana yang banyak bahaya, diliputi bahaya. Betul. Syahrul Darar namanya, banyak darar. Iya. Karena itu maka ibadah kita, suasana tarawih kita terpaksa ya harus disesuaikan dengan situasi untuk menghindari bahaya itu. Tapi Abah tahu sendiri di pemberitaan dari mana-mana saya juga baca ketika kemarin saja beribadah di rumah, sholat Jumat ya kan, itu aja susah sekali untuk orang mengikuti. Bahkan ada mereka yang masih memaksa untuk sholat Jumat karena katanya kalau ini kan sembahyang dengan Allah kita akan aman dan sebagainya. Nah itu gimana? Apalagi nanti Lebaran ya, Bah? Makanya kan Majelis Ulama juga sudah memberikan fatwanya bahwa kalau di daerah atau situasi di mana ada bahaya, maka kita dibolehkan, bahkan kita dianjurkan untuk tidak melakukan sholat jamaah. Jamaah itu kan sunnah kalau taraweh, sedangkan Jumat saja boleh ditinggalkan kalau ada bahaya. Nah, apalagi kalau kemudian juga pemerintah melarang. Kenapa? Karena pemerintah itu kan mengambil suatu langkah yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Betul sekali. Apabila ada bahaya, pemerintah harus menjaga. Nah, dalam suasana berkumpul, termasuk di dalam kita berjamaah, itu potensial akan terjadi penularan ya, corona itu, COVID-19 itu. Berdasarkan data-data yang ada, sangat diyakini akan membahayakan itu. Iya, iya. Bahasa agama disebut mutayakkanul idrar, diyakini akan memberikan bahayanya. Kepada siapa? Bisa kepada dirinya sendiri, atau membahayakan kepada orang lain. Iya, Dan ini dia. apabila itu terjadi, akan terjadi bahaya berikutnya lagi, yaitu penularan demi penularan. Jadi ini bahaya beruntun. Karena itu maka harus dicegah. Nah, mencegah itu menjadi kewajiban pemerintah. Ya.
Betul nih, Chef. Abah. Saya setuju sekali Abah dengan pendapat Abah. Ini kan kalau dari pandangan agama juga beribadah di saat darurat ini sebenarnya adalah alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan. Ya. Udah dari MUI juga sudah mengatakan hal tersebut. Tapi akan tetapi ada satu aspek nih Abah, yaitu aspek sosial, aspek budaya, di mana orang-orang udah punya kebiasaan ketika nanti lebaran ini mudik pulang kampung ketemu keluarga cium tangan sungkem, nah ini kan sulit untuk dirubah nih Abah. Ya, kan kalau tidak ada bahaya, kalau ada bahaya, kan kita bisa mengubah silaturahimnya, tidak harus pulang kampung. Karena itu kita bisa melalui ya telekonferensi, bisa juga melalui WA. Jadi dan bisa juga ditunda. Nanti kalau keadaan sudah aman, sudah tidak ada bahaya, namanya kan mengakhirkan silaturahimnya nggak masalah. Tapi kalau kita bicara agama, kalau kita bicara zakat gimana? Apakah ada tata cara yang berbeda nih khusus untuk zakat di bulan pandemi, di masa pandemi COVID-19 ini, Abah? Nah, zakat itu kan ada dua, zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu nanti, yaitu menjelang Lebaran, awal Lebaran. Kemudian zakat fitrah, zakat mal, kalau nanti sudah 1 tahun ke tahun mulainya dia berusaha itu. Tetapi para ulama membolehkan dalam situasi seperti ini, zakat itu boleh dipercepat, didahulukan. Bahasa agamanya ditakjilkan. Nah, karena itu sebaiknya justru pada sekarang ini kita dapat mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah karena banyak orang yang sedang membutuhkan, yang terdampak. Sekarang kan banyak orang terdampak. Iya. Pemerintah memang ada bansos dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah, tapi itu saya kira masih tidak cukup. Karena itu dibantu oleh zakat di waktu Lebaran bisa dimajukan. Tapi ada lagi yang lebih fleksibel lagi, infak namanya itu ya, derma. Ini yang disuruh diperintahkan oleh agama. Selain zakat ada namanya infak. Infak itu haknya orang miskin yang harus dikeluarkan oleh orang kaya selain zakat. Apalagi ketika mereka orang suasana membutuhkan. Jadi dan menghilangkan kelaparan menurut para ulama itu paling tidak hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada yang mengerjakan semua orang tidak berdosa. Tapi kalau sampai tidak ada yang mengerjakan maka semua berdosa. Dan itu pun kalau bahayanya laparnya itu masih tidak sampai kepada tingkat tidak makan. Kalau tidak makan wajib ain namanya fardu ain. Artinya tiap orang yang masih punya kelebihan dia wajib memberikan sedekahnya, infaknya ya untuk mereka yang sedang kelaparan itu. Jadi agama ini sudah memberikan jalan-jalan keluar. Ini menarik. Artinya di saat ini Indonesia diuji lah sifat gotong royongnya antar umat beragama, antar ras yang berbeda, semuanya menjadi satu bangsa Indonesia dan diuji kegotong royongannya apakah kita berhasil melalui ini dengan rasa gotong royong yang luar biasa, begitu bukan, Abah? Betul. Bahkan kalau dalam agama, dalam fikih itu memberikan yang membantu orang kelaparan siapa saja, baik itu muslim atau tidak muslim, sama wajibnya untuk dibantu supaya tidak kelaparan. Abah penasaran aja nih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sekarang adanya PSBB, physical distancing, social distancing, Abah pernah keluar-keluar nggak dari rumah atau Abah selama ini di rumah aja, Abah? Saya tiap hari rapat, tapi dari rumah. Saya menyampaikan tausiah dari rumah. Sekali saya keluar ke Satgas, ke BNPB, yaitu penanggulangan bencana, sekali untuk melihat bagaimana
menangani masalah COVID-19 ini kan harus terkoordinasi dengan baik, harus bekerja satu sama lain dalam satu koordinasi, satu langkah bersama. Oke, baik Abah, terima kasih banyak buat waktunya Abah. Sehat selalu ya Abah, sehat selalu. Ya, amin. Saya lihat Instagramnya pagi-pagi lari di treadmill. Iya, sepeda statis. Iya betul. Jaga Berjemur, kesehatan terus. kalau ada matahari keluar berjemur saya. Nah itu dia, salah satunya adalah menjaga imunitas tubuh kita pastinya. Abah terima kasih banyak, sehat terus, terus berkarya juga, terus bekerja untuk Republik Indonesia. Terima kasih banyak Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan break dulu ya. Tadi udah ngobrol dengan wakil presiden kita. Nah, abis ini saya akan menghadirkan artis-artis papan atas. Ada 2 orang langsung kita undang. Gimana cara mereka beribadah di rumah dan apakah mereka bosen di rumah aja? Sama olahraganya gimana? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka suka colong-colong keluar dari rumah? Itu yang akan kita tanya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.